Suara Pria terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk membuka kajian muslimah atau kamus hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, allazi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi tayyibin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Teh Nurana Prasari, SH selaku pemateri pada hari ini. Yang saya hormati Teh Nur Asti Maulida selaku Kepala Departemen Keputrian LDK Mukhlis Kabinet Al-Ihtizam periode 2023-2024, dan yang saya beserta para jajaran, dan yang saya hormati para peserta atau para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Bahkan jikalau seluruh pohon di muka bumi ini dijadikan pena dan seluruh lautan di muka bumi ini dijadikan tinta, tidak akan mampu menulis rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya ialah nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting yang mubarakah ini. Tak lupa pula salawat berbingkai salam selalu kita aturkan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, saya Fria Arkian selaku pembawa acara kajian muslimah dengan judul Kemerdekaan dalam Perspektif Islam. Maka izinkanlah saya untuk membacakan susunan-susunan acara pada kajian muslimah pagi hari ini. Susunan acara yang pertama ialah pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan pembacaan CV materi. Yang kedua ialah penyampaian materi kemerdekaan dalam perspektif Islam. Yang ketiga adalah sesi tanya-jawab. Yang keempat ialah pembacaan kesimpulan. Yang kelima ialah closing statement. Dan yang terakhir ialah pembacaan doa, foto bersama, dan penutup. Kita lanjut ke acara yang berikutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ukhtina Azra Fadilah. Kepada Ukhtina Azra saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan CV pemateri.
Pemateri kita pada kajian kali ini ialah Teh Nurana Prasari. Beliau adalah lulusan UIN Wali Songo Semarang tahun 2017-2021. Beliau adalah seorang penulis berita yang terkait dengan isu-isu yang sedang trending di masyarakat. Di pengalaman kerja beliau yaitu adalah pernah bekerja di Hobbs Media pada September sampai sekarang. Sebelum bekerja di Hobbs Media, beliau bekerja di Suara Utama ID pada bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2022. Pengalaman organisasi beliau sangat banyak, diantaranya yaitu yang sedang ditekuni beliau yaitu Young Intellectual Muslim Unit Salman ITB dari bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang. Kemampuan beliau yaitu adalah content writing, CEO, Islamic Family Law, public speaking, public relation, dan decision making. Minat beliau ialah membaca buku, traveling, volunteer, hiking, olahraga, dan pemikiran politik, hukum, dan sosial. Pada layar sudah tertera kontak beliau ya, jadi kalau ada yang mau sharing ke beliau atau mau tanya langsung boleh. Kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi kemerdekaan dalam perspektif Islam oleh pemateri. Kepada Teh Nurana, kami persilahkan. Ya, Teh. Suaranya tidak terdengar. Oh, sebentar. Ini masih nggak terdengar juga. Baru terdengar, Teh. Oke. Nanti bilang ya kalau misalnya suaranya hilang atau gimana. Soalnya anak isinya itu di alam terbuka. Bukan di ruangan. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin izin tutup kamera ya, biar suaranya jelas. Baik, Teh. Oke. Nanti kalau misalnya tanya jawab baru dibuka kembali kameranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar teman-teman semua? Ini semuanya teman-teman LDK Muklis kah? Atau ada yang dari umum, dari luar, atau dari LDK lain? Atau dari Priangan Barat? Kalau sekarang adanya FSDK Bogor Raya ya, kalau nggak salah. Dari LDK Muklis semua deh, alhamdulillah ini. Oh, alhamdulillah. Mungkin nanti kalau misalnya pulang ke Bogor, bisalah kita kajiannya offline gitu ya di Unida. Boleh, boleh. Boleh. Sambil bertegur sapa sama Anggra dan yang lainnya. Gimana nih kemarin teman-teman telah merayakan 17 Agustusan kemerdekaan Indonesia? Apa di tempatnya ada semacam perayaan atau gimana? Ini interaktif ya, biar nggak sendiri. Ada, Teh. Gimana? Oh, ada. Gimana, seru nggak permainannya? Seru. Atau ada nggak sih yang permainannya itu ini makan kerupuk tapi berdiri?
Itu masih ada nggak? Ada teh. Ada Oh teh. masih ada. Oh masih ada. Terus kalau misalnya main bola, tapi yang mainnya tuh Ikhwan gitu, tapi pakai daster, itu masih ada nggak? Kalau di sini enggak sih teh. Oh nggak ada. Iya, ya nggak apa-apa Nawang, silahkan nggak apa-apa. Oh ini Nawang di aku ada Kak pakai daster. Nah ini nih. Jadi sebenarnya nih kemerdekaan nih, sebenarnya ngelihat ada yang salah nggak sih dari perlombaan tersebut, terutama dari makan kerupuk tapi berdiri dan Ikhwan yang pakai daster main sepak bola. Di situ teman-teman ketemu kejanggalan nggak? Kejanggalan Ada sih teh. teh. Kejanggalannya apa? Gimana nih, siapa yang mau bersuara? Ya harusnya kan kalau dalam Islam kalau makan itu di sunnah diharuskan untuk duduk gitu. Tapi kan karena kayaknya udah lama banget gitu ya. Kalau lomba kerupuk itu pasti berdiri gitu. Nah, seharusnya kan duduk kita. Oke, oke. Oke, itu bagus, Aida. Atau yang lain? Ini Asti Maulida bener kan Aida? Betul, betul. Oke. Terus saya satu lagi yang main bola, Ikhwan tapi pakai daster. Ada teh. Ya itu gimana Fria gimana? Kan laki-laki itu kodratnya memakai pakaian seperti laki ya. Dalam kodrat yang dalam permainan itu laki-laki diharuskan menggunakan daster. Padahal daster itu identik dengan perempuan Nah, atau baju. iya. Gitu. Jadi sebenarnya seharusnya tuh kita tuh merdeka gitu dalam Islam tuh mengikuti kebenaran yang Allah kasih gitu ke kita gitu. Salah satunya adalah dengan cara berpakaian itu. Berpakaian sesuai dengan kodratnya kita. Kalau misalnya yang tadi pakai yang main sepak bola tapi dia Ikhwan terus pakai daster, itu kan seperti mengarah seperti menyerupai perempuan gitu. Dan ini tuh bisa apa ya? Nantinya tuh ke sana itu tuh bakalan seperti normalisasi LGBT. Nanti arahnya ke sana. Teman-teman bisa berpikir jauh ke depan nggak sih kalau misalnya dari permainan yang tiap tahun selalu dilaksanakan, nanti tuh kayak apa ya? Orang-orang di masyarakat itu akan menganggap kalau misalnya laki-laki berpakaian seperti perempuan itu ya biasa aja gitu, udah normal. Jadi kalau misalnya lihat kayak LGBT di TikTok, di Twitter, atau di Instagram tuh kayak ngelihat biasa aja. Nah itu tuh arahnya ke sana. Jadi agak ngeri ya. Dari sebuah permainan. Nanti tuh arahnya bakalan ke sana. Seharusnya tuh kemerdekaannya tuh kita tuh bisa apa ya, bebas gitu, mengikuti sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan itu. Itu mungkin pembukaannya. Nah, mungkin selanjutnya, mungkin Aida minta tolong ini siapa? Operatornya. Nah, ini mungkin karena ini PPT ya, tapi tadi kalau misalnya bisa pakai link nggak apa-apa sih, tapi ini nggak apa-apa kalau gini juga. Nah, teman-teman pasti lihat kan, itu banyak sekali yang sering kita jumpai gitu. Baik itu di TV, kita lihat di TV, atau kita baca di internet, di media mainstream gitu, atau misalnya di Instagram, di Twitter itu pasti berseliweran tentang tentang fenomena dukun. Kalau yang kemarin itu tentang dukun apa ya? Dukun sama pesulap yang beberapa waktu lalu sempat viral gitu kan. Tentang perdukunan. Ini tuh ada tentang beli jenglot buat pesugihan, pria ditipu dukun pengganda uang abal-abal. Nah ini nih jadi masalahnya tuh jadi ada seorang pria yang dia tuh ingin cepat kaya gitu ya, makanya melakukan pesugihan untuk membeli jenglot, tapi ternyata ditipu sama dukunnya. Terus pengobatan lewat dukun, harusnya ya kita pakai rempah-rempah bisa atau bisa kita ke dokter gitu. Terus ada terus ada juga tentang
pemuka agama, ini wapres kita yang sebentar lagi akan diganti. Dia bilang kalau misalnya pemuka agama perlu duduk bersama untuk hentikan konflik. Jadi masalah sekarang tuh sering banyak konflik antar umat beragama gitu. Nah, solusinya tuh katanya moderasi beragama itu tuh jadi solusi untuk konflik antar beragama gitu. Antar beragama saat ini gitu ya di Indonesia. Mungkin bisa langsung ke selanjutnya. Nah, timbullah nih pertanyaan. Benarkah kita sudah merdeka dengan berbagai macam fenomena yang terjadi di masyarakat, terutama tentang masyarakat yang masih percaya dengan dukun, terus kita juga ternyata masih ada konflik antar umat beragama, dan sebagainya. Apakah kita sudah merdeka? Nah, ini pertanyaannya ya, apa kita sudah merdeka? Mungkin lanjut ke selanjutnya. Nih, menurut para ahli sejarah Islam, kemerdekaan yang hakiki itu tuh apa sih gitu ya? Ternyata ada 3. Yang pertama, membebaskan manusia dari belenggu kehidupan dunia yang sempit menuju kehidupan akhirat yang abadi. Jadi kebanyakan kalau sekarang tuh mindsetnya mungkin ya lebih ke dunia gitu. Kayak misalnya takut gitu, kita makan apa sih hari ini gitu. Oh, ternyata lagi nggak punya uang gitu ya. Misalnya kita nih yang lagi ngekos dulu, saya waktu masih di Semarang, kayak khawatir banget. Bukan khawatir ya, kayak suka bingung nih malamnya. Besok makan apa ya? Besok makan apa? Tapi uang lagi nggak ada gitu. Ternyata besok tuh ada aja gitu ya rezeki yang datang. Misalnya teman kita tiba-tiba nelaktir, itu kan sebuah rezeki yang nggak disangka-sangka gitu. Nah, seharusnya kita tuh nggak memikirkan hal dunia yang fana gitu, tapi lah kita harus pikirannya tuh langsung ke akhirat gitu. Kita lebih mengkencangkan lagi tuh tauhid kita tentang keesaan Allah. Kalau misalnya kita itu hidup pasti ada tugas atau ada hikmah. Kenapa kita begini, kenapa kita begitu, itu pasti ada hikmahnya gitu. Terus yang kedua, membebaskan manusia dari menyembah kepada makhluk untuk menyembah kepada yang menciptakan Allah. Yang menciptakan makhluk gitu ya, mohon maaf. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat fenomena sekarang, kayak misalnya fenomena dukun, terus masih ada yang percaya dukun gitu ya. Nah, itu tuh percaya dukun, terus misalnya ada yang ngasih sesajen, masih ada nggak sih ngasih sesajen ke pohon-pohon keramat gitu misalnya, atau ke kuburan, atau misalnya kita lagi ada acara apa gitu, ngasih kopi pahit kopi manis, itu masih ada nggak sih di daerah teman-teman gitu? Itu masih ada nggak kira-kira? Masih ada. Oh, masih ada yang apa nih yang Ada, ngasih, yang masih ngasih kopi pahit kopi manis? Masih kopi karuhun gitu. Oh, iya masih ada ya. Nah, ternyata itu tuh perbuatan syirik gitu. Itu kan seperti kita menyekutukan Allah gitu ya. Seharusnya kita tuh sebagai muslim harus menjauhkan hal itu semua, menghindari jangan sampai melakukan hal itu. Tapi ternyata kan kita tuh ternyata sebagai masyarakat masih banyak yang arahnya ke sana ya. Maksudnya apalagi orang tua tempo dulu yang masih percaya kalau misalnya nenek moyang itu memberikan kesejahteraan untuk anak cucunya yang kayak gitu. Itu kan masih ada ya. Mungkin kita sebagai anak muda mungkin bisa memberikan pengertian gitu pada orang tua kita di rumah atau siapapun gitu. Kalau misalnya hal itu tuh nggak baik gitu. Tapi jangan seperti kita mengundurui. Kita ngomong aja gitu santai sama beliau. Kalau misalnya itu tuh nggak boleh loh, ibu, nenek, apa-apa itu tuh nggak boleh. Mungkin kita bisa berusaha untuk mengurangi hal-hal yang seperti itu. Terus yang ketiga ya, membebaskan manusia dari belenggu kejoliman agama-agama menuju pada keadilan Islam. Jadi sebagaimana kita ketahui gitu ya, kalau misalnya Islam itu adalah agama yang diakui atau diakui oleh Allah gitu. Sebagaimana pengertiannya, kalau misalnya agama itu adalah din. Din itu kan cakupannya lebih luas daripada agama, yaitu din itu adalah sebuah pedoman hidup gitu ya di semua aspek kehidupan kita. Jadi
apa ya, cara pandangnya tuh dengan Islam gitu. Misalnya kita belajar itu kita tuh niatkan itu untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, bukan untuk misalnya cari kerja atau apa gitu ya, tapi benar-benar untuk mendapatkan ilmu gitu, agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri kayak gitu. Jadi, nah kalau misalnya kejoliman agama-agama yang di sini tuh maksudnya adalah, kan kalau misalnya di Indonesia nih, kalau kita flashback ke pelajaran sejarah di SD gitu ya, atau SMP gitu. Di situ kan ada jelaskan kalau misalnya dulu agama-agama di Indonesia itu masih ini ya, animisme yang suka menyembah pada misalnya pohon atau menyembah pada bulan, pada matahari. Nah, itu tuh kan sebenarnya manusia pada hakikatnya gitu ya, mereka tuh selalu menyadari bahwa ada sesuatu yang ada gitu ya, dalam kutip yang ada yang menciptakan kita gitu. Kita lahir itu dari siapa sih? Pasti ada sesuatu yang menciptakan. Nah, itu tuh mereka tuh udah ada gitu dalam sanubarinya, kalau pasti ada sesuatu yang menciptakan gitu. Makanya mereka kayak mencari sesuatu nih yang bisa disembah, misalnya nyari pohon yang dikeramatkan, makanya dikasih sesajen kayak gitu kan. Terus menyembah matahari dan sebagainya. Itu tuh buatan animisme. Nah, setelah datangnya Islam, barulah hal itu tuh mulai hilang gitu ya. Nggak ada lagi kayak menyembah berhala atau apa, itu nggak ada. Jadi dengan aturan, segala aturan dan perintah, baik aturan gitu ya, baik perintah ataupun larangan, itu tuh semuanya tuh benar-benar sesuai dengan hakikat kita gitu. Fitrah kita sebagai manusia tuh udah diatur sama Allah sebaik mungkin. Nah, kayak gitu. Jadi bisa mungkin kita kuatkan tauhid kita gitu ya, agar bisa menjadi hamba Allah yang baik gitu. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, kan dari tadi dari banyaknya fenomena yang terjadi, nah Teteh tuh meng-highlight dua berita tentang toleransi ya intinya. Maksudnya yang Wapres itu apakah benar kita tuh banyak konflik gitu dengan agama lain? Terus apakah benar moderasi beragama itu benar-benar solusi gitu? Apakah benar gitu? Menurut teman-teman, apakah benar solusi itu yang terbaik atau gimana? Oke. Oke, mungkin selanjutnya nanti bilang ya kalau misalnya suaranya hilang-hilang. Baik Teh. Teh, maaf. Suaranya hilang, Teh. Suaranya hilang. Iya Teh, suaranya hilang. Ini ada atau enggak? Ini baru ada Teh. Oke, ini baru ada ya. Nanti hilang, nanti hilang. Nanti bilang kalau misalnya suaranya hilang. Baik Teh. Oke, siap. Nah, yang selanjutnya kita melihat menengok gitu ya, bagaimana Islam memandang toleransi itu seperti apa. Kita berkaca dari Quran surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya gitu ya, Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam gitu ya. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak ada putusnya, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di sini tuh Allah bilang kalau misalnya kita tuh nggak ada paksaan gitu ya untuk menganut agama Islam, nggak ada paksaan gitu. Siapa sih orang-orang yang bisa melihat dari bukannya banyaknya agama ya, ya sih banyaknya agama tuh yang paling benar yang mana sih gitu. Allah tuh nggak ngasih paksaan, tapi Allah tuh memberikan hidayah pada yang
pada siapa saja yang Allah kehendaki gitu. Mungkin kita lihat ke selanjutnya. Nah, kita lihat di Quran surat Al-Kafirun ayat 6 dikatakan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di situ udah jelas ya, maksudnya toleransinya tuh ada batasannya. Kita bermuamalah dengan misalnya agama Kristen, Hindu, Katolik itu boleh bermuamalah gitu ya. Berteman itu boleh, tapi ada batasannya gitu. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan Selamat Natal pada teman yang Kristen, itu kira-kira teman-teman berpendapat boleh atau enggak? Nggak boleh. Nah, terus kalau misalnya nih kita punya kosmetik nih, kosmetik yang kadaluarsa, terus kita kasih ke perias jenazah yang kalau misalnya di Kristen itu tuh suka didandanin, itu menurut teman-teman boleh atau enggak? Gimana? Boleh atau enggak nih kita ngasih kosmetik yang kadaluarsa mas bagus ke perias jenazah? Kira-kira menurut teman-teman itu boleh atau enggak? Enggak ya teh. Gimana? Nggak boleh kayaknya. Nah, nggak boleh. Kenapa nih nggak boleh? Siapa tadi yang bilang nggak boleh? Ya. Karena sama aja tuh kita kayak meyakini gitu. Terus kan kosmetiknya udah rusak, ngapain dikasih gitu. Zolim juga namanya. Menurut Ana sih gitu teh. Nah, sebenarnya para perias jenazah itu memang pakai kosmetik kadaluarsa. Jenazah Mereka bukan? itu, iya untuk memake upnya jenazah. Pernah lihat nggak? Oh iya sih ya. Kalau jenazahnya tuh suka dirapiin gitu, di make upin. Iya itu. Nah, itu sebenarnya tuh nggak boleh. Tapi kan katanya tuh kalau misalnya yang bilang humanis, ini nggak apa-apa pakai istilah kayak misalnya yang bilang anak-anak humanis tuh bilang gini, atau yang orientasinya tuh pada kemanusiaan bilang gini, ih nggak apa-apa dong ngasih kosmetiknya bekas daripada kita buang kan, kita mending kasih aja sama perias jenazah. Kenapa sih selalu disangkutin sama agama kayak gitu doang? Nah, denger gak sih ungkapan kayak gitu? Belum. 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 Ini tadi kan belum. Nah, itu tuh kalau misalnya di Quora, misalnya di Quora gitu ya, atau di internet, ya semacam Twitter atau Instagram itu pasti banyak orang yang membenturkan antara sesuatu dengan agama. Misalnya apa sih kok kayak gitu nyangkutin dengan agama? Apa sih pasti kayak gitu kan selalu ada. Nah, sebenarnya itu tuh salah satu apa ya? Kalau sekarang tuh bisa dikatakan pengaburan akan agama itu sendiri gitu. Kayak semuanya tuh dianggap apa sih disangkutin sama agama terus itu selalu ada. Itu fenomena juga ya yang terjadi di masyarakat. Nah, oke, mungkin langsung ke bawah gitu. Saya cuma 30 menit ya. Sedangkan ini banyak ada 19. Ada 19. Nah, oke, langsung timbul pertanyaan. Jadi, toleransi itu apa sih gitu? Terus sebenarnya kan solusinya moderasi beragama. Nah, jadi toleransi menurut Islam gitu. Ini masih di situ kok. Ini udah yang lain. Nah gini. Oke, ini pertanyaan. Nah, gitu. Jadi apa sih toleransi itu? Nah, jadi toleransi itu tuh dalam Islam seperti ayat Quran surat Al-Kafirun ayat 6 itu kalau misalnya ya agamaku gitu, untukmu agamamu gitu. Jadi terbalik ya urutannya di sini. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku gitu. Jadi kita tuh hanya masing-masing bertoleransi dalam beragama tuh seperti itu gitu. Tanpa kebablasan. Kalau misalnya sekarang kita lihat itu toleransi itu lebih kebablasan. Nah, lebih kebablasan itu kayak gimana sih? Nah, kayak gini nih. Langsung nyambung ke pertanyaan kedua.
benarkah solusinya moderasi beragama yang sering digaung-gaungkan oleh Kemendikbud atau seperti di Teteh ya di UIN itu tuh pasti banyak yang menggembar-gemborkan tentang moderasi beragama. Apakah itulah solusinya dari toleransi beragama ini? Ternyata moderasi beragama itu ini dia itu enggak kok, masih di situ. Masih di sini. Emang itu udah materi selanjutnya. Nah, jadi kenapa sih di situ gitu ya? Ternyata moderasi beragama itu mereka bukan konsepnya itu bukan toleransi yang seperti di Islam gitu ya. Kalau misalnya ya udah kalau kamu mau beribadah ya udah beribadah aja setiap minggu gitu ya misaan. Ya kalau aku mah ya sholat aja gitu tanpa kita ikut campur tentang urusan mereka gitu loh. Nah, sedangkan moderasi beragama itu narasinya seperti ini. Setiap agama itu sama benarnya. Tidak ada agama yang paling benar. Semua agama itu benar. Nah, kalau misalnya teman-teman dengar kalimat seperti itu arahnya kemana ya? Nah, ini ada nggak sih? Ini bener kan ada suaranya? Aku tiba-tiba nggak ada. Ada Teh. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman dengar gitu ya kalimat narasi seperti moderasi beragama itu yang bilang semua agama itu benar, gak ada yang salah gitu. Kita tuh bisa kok nikah beda agama karena semua agama itu benar, gak ada yang salah. Nah, teman-teman itu gimana? Kalau saya nggak terima sih. Soalnya kalau misalkan semua agama itu sama, berarti seseorang itu boleh berpindah-pindah agama gitu. Terus kalau misalkan semua agama itu sama, berarti Islam sama kedudukannya sama agama yang lain. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah itu berfirman bahwasannya Islam itu agama yang paling benar, yang paling lurus, atau rahmatan lil alamin. Oke, bagus. Yang lainnya gimana pendapatnya? Iya Teh. Memang sih ada pendapat juga semua agama itu benar. Maksudnya benar menunjukkan atau mengarahkan ke dalam hal-hal yang baik gitu. Menunjukkan hal-hal baik. Tapi bukan berarti semua agama benar itu bisa misalkan kayak tadi ya berpindah-pindah agama atau bebas memilih agama apapun. Ya kayak gitu Teh. Oke. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada masalah juga nih di konsep moderasi beragama. Jadi moderasi agama itu boleh dikatakan toleransi yang kebablasan gitu. Jadi menganggap semua agama itu benar gitu. Gak ada yang salah. Semuanya benar, semuanya mengajarkan kebaikan. Sedangkan di Islam Allah bilang sendiri kalau misalnya Islam itu agama yang paling benar gitu. Ini tuh sebenarnya sebuah paham dari Barat gitu ya. Teman-teman udah belajar pemikiran belum ya? Udah belajar pemikiran tentang pluralisme agama, liberalisme, sekularisme itu udah belajar atau belum? Kalau di materi kuliah kayaknya nggak ada ya, karena mungkin udah ini. Tapi kalau misalkan mendengar mungkin pernah dikit-dikit Teh. Oke, nah, mungkin nanti kalau misalnya kurang paham nanya aja gitu ya. Jadi, nah, jadi ternyata moderasi beragama itu tuh sebuah turunan dari pluralisme agama yang menyatakan bahwa sebenarnya agama itu tuh sama benarnya gitu, nggak ada yang salah, semuanya tuh benar. Jadi kedudukannya tuh sama antara Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha itu tuh sama, nggak ada yang paling benar. Jadi semuanya tuh sama. Maksudnya nggak ada, ya semuanya sama-sama benar mengajarkan kebaikan. Itu tuh artinya ke situ. Dan ini tuh kalau misalnya teman-teman setuju gitu ya sama moderasi beragama yang digaungkan saat ini tuh itu tuh arahnya ke sana gitu.
arahnya tuh ke sana, bakalan akan lebih banyak apa ya, akan lebih kacau gitu. Seperti nanti tuh bakalan banyak yang nikah beda agama, banyak yang pindah-pindah agama dan sebagainya. Itu tuh arahnya ke sana gitu. Jadi arahnya tuh ke sana. Mungkin nanti kalau misalnya mau bahas lebih dalam tentang moderasi beragama boleh ya. Tapi kalau sekarang cuman pendahuluannya dulu gitu. Jadi seperti itu. Jadi toleransinya itu ya cukup untuk bermualah saja dengan mereka gitu. Tapi ada batasan-batasannya gitu dalam bertoleransi. Tidak seperti misalnya kayak yang teman-teman pernah dengar nggak sih staf khususnya presiden, beliau ini aktivis, termasuk aktivis yang punya program tentang toleransi beragama. Misalnya seperti beliau sholat di gereja, terus beliau sering apa gitu ya. Ternyata kan beliau menikah beda agama gitu ya sama pacar yang orang Kristen. Yang orang Kristen. Nah, jadi arahnya tuh bakalan ke sana gitu. Itu kan sebuah tokoh ya. Teman-teman tahu nggak tentang staf khusus presiden yang itu? Nggak tahu teh. Oh, ini sempat booming gitu ya teman-teman. Oh, jadi pada baru tahu. Jadi itu tuh ada. Jadi ada seorang staf khusus perempuan. Beliau namanya anak lupa gitu ya. Beliau kuliah gitu di luar negeri. Terus beliau punya punya program toleransi kayak gitu. Yang dimana kayak ya semua agama itu benar gitu. Pokoknya toleransinya seperti itu. Lebih kebablasan gitu ya. Dan akhirnya dia nikah sama pacarnya yang orang Kristen di antara kriteria 100. Jadi beliau itu nulis 100 kriteria ya. Dan di situ nggak ada yang seiman. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi ya beliau itu berpandangan ya semua agama benar. Jadi nggak masalah gitu kalau misalnya kita nikah beda agama. Sedangkan di Islam udah jelas ya nikah agama itu seperti berzina gitu, nggak bisa gitu. Nah itu seperti itu. Nah oke, mungkin ke selanjutnya kita akan melihat fenomena selanjutnya. Nah ini banyak yang booming ya, lagi hangat-hangatnya. Ternyata ada di mana ya, di UIN Solo, UIN mana gitu, ada maba yang bilang kalau disuruh gitu ya sama seniornya, mungkin lagi ospek gitu atau PBAK ya namanya apa, kalau lupa, kalau di Unida itu apa ya namanya, lagi orientasi gitu. Dia tuh kayak disuruh daftar pay letter, tapi kalau di redaksi di medianya tuh bilangnya pinjol ya, tapi ternyata pay letter. Nah ternyata ya mahasiswanya sendiri ya maksudnya manut-manut aja apa kata senior. Terus ternyata mungkin mereka pakai pay letter itu akhirnya terjerat hutang kayak gitu kan, banyak ya. Terus kita lihat di sini ada disebutkan kalau misalnya iklan pinjol ini berhasil mengajak masyarakat untuk berutang demi gaya hidup. Wah, banyak sih ya kalau misalnya kita lihat, misalnya ada yang berhutang atau pay letter atau yang pinjol untuk nonton Blackpink. Misalnya itu ada ya. Mungkin siapa aja itu mungkin ada gitu yang pinjem uang buat nonton Blackpink atau BTS gitu ya. Mungkin ada di luar sana. Terus ternyata pinjol itu tuh memberikan pertumbuhan, kayak ada orang pertumbuhan ekonomi juga ternyata untuk Indonesia. Mungkin ada untungnya juga ya ternyata ya buat negara. Terus OJK juga bilang kalau misalnya membeberkan penyebab pinjol itu bahaya untuk masyarakat. Ternyata OJK juga bilang bahaya nih untuk masyarakat dalam tanda kutip ya, itu bahayanya apa. Terus ternyata banyak orang Indonesia yang makin banyak yang tidak bayar pinjol. Nah, ini kan sebuah fenomena yang sekarang ini hangat gitu ya terjadi. Terus mungkin ke selanjutnya. Nah, terus kita kalau misalnya kita lihat YouTube atau misalnya kita buka aplikasi apapun,
kadang suka muncul nih banyaknya iklan-iklan pinjol. Kalau misalnya ada pundi, pinjaman uang online, pinjaman tanpa agunan. Nah, terus isi cash, kredit dana online tanpa bayar dulu dengan limit 50 juta. Terus ada es pinjam yang di Shopee ya. Terus ada kami. Ini kan salah satu iklan yang sering muncul di YouTube, di TV juga mungkin ya kalau nggak ada, tapi jarang sih. Terus di sosial media. Nah, oke, ini kan fenomena banyaknya iklan ya. Mungkin ke selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, terus timbul nih pertanyaan, kenapa bisa terjerat pinjol? Apa alasannya? Mungkin teman-teman ada yang bisa berpendapat? Kenapa sih bisa terjerat pinjol gitu? Terus apa alasannya? Menurut teman-teman apa nih kira-kira? Memenuhi gaya hidup ya Teh. Memenuhi gaya hidup boleh. Terus yang lain. Iri sama orang. Mungkin irinya tuh karena punya uang kali ya, atau misalnya beli sesuatu teman gitu, terus kita ngelihat, ih bagus, aku juga pengen tapi nggak punya uang, ya udah deh pinjol. Mungkin bisa gitu ya. Coba mungkin yang lain. Iya, beli sesuatu gitu. Iya, betul-betul. Mungkin iPhone nggak sih? Mungkin beberapa orang ada yang menganggap kalau misalnya iPhone atau apa itu suatu yang ini ya, yang mewah. Dan Betul. orang tuh kelihatan apa ya? Kelihatan dipandang gitu ya, dalam kutip seseorang dipandang itu ketika misalnya punya iPhone. Mungkin itulah ya, salah satu penyebabnya mungkin ya. Nah, oke, apa sih alasannya? Nah, mungkin itu bisa dilihat, atau mungkin sebenarnya mungkin gaya hidup juga bisa, atau ada yang lain misalnya alasannya kenapa sih bisa terjerat pinjol gitu. Bisa juga akunnya dipakai sama orang lain gitu ya. Misalnya teteh gitu punya aplikasi Shopee, terus dipinjem sama sepupu gitu ya misalnya, tapi minjemnya tuh pakai akun teteh, itu juga bisa. Tapi ternyata teteh tuh sepupu teteh misalnya tuh nggak bisa bayar, terus akhirnya harus teteh kan yang bayar gitu untuk apa ya, untuk membayar hal itu, tapi ternyata teteh juga nggak punya uang gitu. Ya udahlah, akhirnya nggak usah dibayar aja misalnya, kayak gitu kan ya, bisa. Terus ya, tapi kebanyakan mungkin gaya hidup sih ya yang mempengaruhi itu semua. Oke, mungkin ke selanjutnya. Nah, terus di sini ada nih upaya terhindar dari pinjol gitu ya, untuk menuju arah kemerdekaan ekonomi. Cila. Jadi yang pertama itu jangan tergoda dengan iklan-iklan pinjol yang bertebaran. Jadi kadang ya kalau misalnya kita buka YouTube, apa-apa langsung iklan. Apa-apa iklan. Dengan persuasifnya itu loh yang bilang kalau misalnya Anda mengajukan 1 menit, cair 1 menit. Itu kan sebuah apa ya, kalau misalnya buat orang-orang yang benar-benar butuh uang, kepepet, itu kayak, wah ini kayaknya solusi deh untuk masalahku gitu. Pasti kan ada timbul perasaan itu ya, atau pikiran itu pasti timbul. Terus misalnya tergoda juga gitu ya, kayaknya nggak apa-apa deh pinjem uang, insya Allah gitu ya bisa dibayar gitu ya, kayak gitu. Tapi ternyatanya di bulan-bulan. Terus yang kedua, utamakan kebutuhan dan keinginan. Nah ini, kita harus banyak berpikir ya. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan tuh misalnya contoh ya, sama kayak Nawang bilang tadi, iri sama orang, terutama dalam beli sesuatu. Misalnya untuk beli iPhone, kita tuh HP-nya misalnya masih Android gitu ya. Kita tuh misalnya malu gitu sama teman-teman karena nggak punya iPhone misalnya kayak itu. Terus kita punya keinginan untuk membeli iPhone itu, tapi nggak punya uang. Ya udah deh, saya pinjol gitu. Nah, itu tuh kita harus menghindari hal tersebut. Jadi kita kalau misalnya mau beli sesuatu, ya utamakan cash gitu ya, nggak usah kredit atau cicilan, itu nggak usah kayak gitu.
Terus yang ketiga, melihat jauh ke depan, kaitannya dengan kemampuan dalam membayar utang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pinjol, misalnya kepepet, bener ini, misalnya ada kebutuhan, misalnya kalau misalnya ibu rumah tangga itu kan, misalnya ada suaminya belum gajian gitu, terus harus beli kebutuhan bayi, kadang kan suka ya udah deh pinjau dulu aja gitu, nanti dibayar insya Allah, saya kayak gitu kan. Ini kan dalam kondisi darurat gitu. Tapi kita tuh harus memperhitungkan ke depannya gitu. Kalau misalnya bisa nggak ya, kalau misalnya kita pinjam membayarkan utang itu bisa nggak ya gitu. Jadi harus dipikirkan 3-6 bulan ke depan kemampuan kita untuk membayar. Kayak gitu ya. Jadi harus dipikirkan baik-baik. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, jadi kemerdekaan ekonomi itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kemerdekaan ekonomi itu dalam Islam adalah ada sebuah ungkapan gitu yang mengatakan Muslim yang kuat dan kaya lebih baik daripada Muslim yang lemah dan miskin. Nah itu. Jadi menurut sepemahaman teteh gitu ya. Jadi Islam itu menganjurkan umatnya itu untuk bekerja keras, untuk mencari uang dengan cara yang halal. Dengan banyaknya uang tersebut dia bisa bersedekah, bisa beribadah kepada Allah lebih baik gitu ya. Misalnya bisa bersedekah tiap bulan, atau bisa berwakaf, atau misalnya pergi haji, itu kan pakai uang gitu ya. Makanya Allah bilang Muslim yang kuat dan kaya itu lebih baik daripada Muslim yang lemah dan miskin. Itu tuh kita tuh diarahkan untuk punya uang tuh untuk beribadah gitu kepada Allah, bukannya untuk foya-foya atau memenuhi keinginan kita yang duniawi, bukan gitu, tapi untuk beribadah kepada Allah. Ya, seperti misalnya kita mentraktir teman juga itu sebuah ibadah ya, maksudnya dihitung ada pahalanya gitu, memberikan makan pada teman, apalagi temannya misalnya nggak punya uang gitu, itulah bisa di warung panjang gitu ya, beliin lumpia basah, nah ke teman itu nggak apa-apa gitu ya, maksudnya memberikan makan pada teman kayak gitu, itu kan sebuah ada nilai plus lah ya, ada pahalanya walaupun sedikit gitu ya. Maksudnya walaupun kita posisinya masih mahasiswa yang nggak punya banyak uang, maksudnya belum punya uang sendiri, kecuali misalnya teman-teman punya usaha kecil-kecilan gitu ya. Nah gitu, jadi diusahakan kita tuh selalu posisinya tuh tangan di atas yang memberi daripada tangan yang di bawah yang meminta-minta gitu. Jadi diusahakan kita tuh merdeka gitu ya, merdeka sendiri, maksudnya kayak berdagang kan, seperti Rasulullah berdagang gitu kan ya, untuk memenuhi kebutuhan beliau gitu, maksudnya Rasul. Nah oke, mungkin kita lanjut aja, ini udah lebih dari 45 menit ya. Ya nggak sih? Gak apa-apa teh. Tadi kan mulainya juga agak ini. Oke. Ini kedengeran berisik gak ya? Enggak teh. Oh enggak ya. Soalnya ini Ini kan teteh lagi di Gontor. Lagi ikut pelatihan kaderisasi ulama. Terus di sini tuh lagi ada nikahan gitu. Jadinya ada banyak suara orang nikahan dan musik gitu. Tapi nggak kedengeran kan ya? Nah, oke. Kita lihat ke fenomena selanjutnya tentang merdeka belajar. Teman-teman di sini ada yang pernah ikut, kalau misalnya Angga itu pernah bilang kalau misalnya Angga itu pernah ikut kuliah 1 semester di Kalimantan. Teman-teman ada yang ikut juga seperti Angga? Di sini tahu Angga ini enggak ya? Tahu enggak? Tahu. Oh tahu, kirain nggak tahu. Dari tadi nyebutinnya Angga aja. Pernah tuh Aida? Nah, ya oke. Jadi ada yang pernah ikut juga nggak, atau misalnya ikut magangnya atau ngikut program-program dari Merdeka Belajar ini? Ada yang pernah ikut nggak?
Iya, Aida pernah ikut kampus mengajar sama program pertukaran mahasiswa sama kayak Kak Anggra gitu. Cuman kan kalau Kak Anggra offline ya datang ke Kalimantan. Kalau Aida sempat mau offline di Medan di Uni Katolik Santo Thomas Medan. Tapi kadarullah, Katolik, ih, Masya Allah. kadarullah di onlinein jadi ya itu alhamdulillah sih ada hikmahnya. Masya Allah, oh, Katolik ya, kampus Katolik. Ih, ya Allah. Oke, menarik, menarik, menarik. Nah, oke, mungkin langsung ke slide selanjutnya. Ini juga sebuah pertanyaan sih. Mungkin bisa Aida yang pernah mencoba, mungkin bisa membagikan pengalamannya gitu ya. Nah, siapa yang pernah ikut program ini dan bagaimana kesannya? Mungkin Aida bisa cerita gitu ya, kesannya gimana, prosesnya atau kesannya baik atau yang enggak gitu ya. Boleh diceritakan gitu ke teman-teman. Gimana sih program ini tuh? Ya, baik Teh. Izin menyampaikan ya terkait program yang pernah Aida ikuti, pertama PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Di waktu Aida semester 3 itu alhamdulillah lolos dapat di Univ Katolik Santo Thomas Medan. Itu yang memang eh, labelnya juga sudah namanya Katolik ya, berarti emang khusus orang-orang non-Muslim di Medan gitu. Tapi pada eh, kenyataannya banyak juga orang Muslim Medan yang berkuliah di situ gitu. Kemudian selama 1 semester mengikuti kegiatan belajar dengan dosen-dosen dan teman-teman di Medan, alhamdulillah di satu kelas itu kebetulan Aida sendiri di kelas itu dan teman-teman yang lain itu non Muslim, Aida Muslim sendiri dan ketahuan gitu kalau misalkan nggak masuk itu karena kan yang lain nggak pakai kerudung gitu ya dan yang pakai kerudung di situ cuma Aida aja jadi dosen pun kalau misalkan ini langsung kenal oh ini Nur ya Nur gitu tuh. Alhamdulillah selama mengikuti kegiatan baik-baik aja gitu. Teman-temannya juga pada welcome dan tidak eh, mendiskriminasi atau apa itu tidak. Pokoknya mereka tuh pada care gitu, pada baik-baik. Termasuk dosen-dosennya pun ramah-ramah. Itu sih. Itu aja teh. Oke. Oke. Kalau misalnya pendanaannya, nggak apa-apa, buka-bukaan aja di sini. Pendanaannya itu dibiayai memang oleh Kemendikbud. Selama 1 semester itu kita dapat uang saku 2 kali, 2 termin. Jadi satu di awal, satu di akhir ketika selesai kegiatan. Itu teh. Kurang lebih berapa ya? 700 kalau nggak salah per bulannya itu. Oh, oke, lumayan ya. Dikali 6 aja, 700 kali 6. 42 lah. Dan ya, itu online kan? Online lagi ya? Itu online. Iya, oke. Berarti kalau misalnya kasusnya Anggra kan dikasih ini kan ya, tiket pesawat. Iya, tapi itu kalau yang offline itu biaya di sana ditanggung sendiri gitu. Jadi kan karena belum cair dari Kemendikbudnya, jadi di sana itu kita pembiayaan oleh uang sendiri gitu. Oke. Kalau misalnya minusnya, apa nih yang dirasakan? Apa ya? Kalau Ida sih bawa happy aja gitu. Kalau yang kurang ininya mungkin kalau Aida sendiri gitu ya, nggak offline jadi nggak merasakan langsung bagaimana kita berbaur dengan warga sana. Gitu. Terutama kan di Univ Katolik gitu ya. Jadi Aida belum bisa merasakan gimana sih saya berada di lingkungan yang eh, rata-rata non Muslim dan kita sebagai Muslim minority gitu. Oke, ini merasakan pengalaman itu ya. Kayak punya temen yang non-Islam itu gimana? Implementasi dari toleransi yang kita pahami itu gimana? Ya, bisa diterapkan ya di situ. Iya teh. Oke, mungkin selanjutnya. Ini ya, slide selanjutnya. Nah, ini agak banyak nih ya. Agak panjang pula. Jadi, sesuai dengan
pengertian yang dipaparkan oleh menteri kita gitu ya, Bapak Nadiem. Kalau misalnya program MBKM itu Merdeka Belajar yang menandakan kebebasan gitu ya dalam berpikir dan memilih gitu ya. Kenapa sih memilih, kebebasan berpikir dan memilih? Karena kan terdapat beberapa program yang disediakan Kemendikbud itu seperti magang bersertifikat, studi independen, kampus mengajar, Indonesian International Student Mobility Award, terus ada pertukaran mahasiswa merdeka juga. Mungkin ini kayak AIDA, mungkin ya jatuhnya. Yang pertukaran mahasiswa merdeka. Iya, iya. Terus ada membangun desa. Ini kayak misalnya jatuhnya seperti KKN tematik gitu ya. Terus mandiri gitu. Terus ada proyek kemanusiaan, riset atau pelatihan dan wirausaha. Jadi banyak ya jenisnya dari Merdeka Belajar itu. Dan di kampus Merdeka ini tuh dapat diartikan sebagai apa ya? Cara agar mahasiswa itu dapat bergerak lebih fleksibel gitu ya. Dan kampus mereka juga diberikan untuk kebebasan kepada mahasiswanya untuk mencari pengalaman belajar di luar jurusannya pada 3 semester terakhir gitu. Jadi kebebasan di sini tuh misalnya Teteh gitu ya. Teteh kan hukum keluarga Islam. Terus pernah ikut juga salah satu program Merdeka Belajar, yaitu belajar 1 semester gitu ya di Fakultas Politik di UGM. Jadi pernah belajar juga di situ. Mungkin arahnya ke situ ya. Jadi kita tuh selain belajar hukum keluarga Islam, jadi kita juga belajar politik gitu. Mungkinnya arahnya ke sana ya, bebas gitu ya, untuk mempelajari bidang disiplin ilmu lain gitu daripada yang pokok kita. Nah, mungkin di situ ya kebebasannya. Nah, tapi dari program ini tuh ternyata ada sisi lain gitu ya dari program ini. Mungkin Aida bisa minta tolong di apa selanjutnya gitu ya, slide selanjutnya. Nah, tapi gitu ya, itu kan sisi positifnya ya, yang kita punya pengalaman lain gitu ya, kayak misalnya pertukaran pelajar antar kampus, atau kita dapat magang bersertifikat yang bisa memberikan apa ya, bisa mempercantik CV gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ternyata itu positifnya. Tapi nih ya, ada tapinya. Secara tidak langsung mahasiswa itu digiring ke arah pola pikir industri gitu ya. Apa sih pola pikir industri? Yaitu bahwa kita kuliah tuh agar mendapatkan pekerjaan. Memang benar gitu ya. Semua orang akan membutuhkan pekerjaan. Namun tujuan utamanya adalah menjadi insan kamil gitu ya. Kita tuh kayak seharusnya serta menjauhkan dari tujuan pendidikan yang seharusnya program ini tuh ya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, seharusnya mendidik mahasiswa dalam hal mental skill, bukan hanya job skill gitu. Jadi ternyata tuh ada sisi lainnya. Jadi program ini tuh membentuk arahnya gitu ya kepada industri itu. Jadi mahasiswa tuh dipikir ya untuk kerja. Kita kuliah buat kerja. Kita kuliah untuk kerja. Pasti banyaknya mikirnya kayak gitu. Tapi sebenarnya esensi dari belajar itu adalah menuntut ilmu gitu ya. Mungkin bisa langsung ke slide selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih kemerdekaan sosial terutama dalam pendidikan itu tuh seperti apa? Nah, pertama kebebasan dalam menuntut ilmu. Kebebasan dalam menuntut ilmu. Jadi kita itu sebagaimana dalam Islam ya, kalau misalnya dalam Islam itu kita tuh diwajibkan untuk menuntut ilmu gitu ya, dari kita dalam kandungan sampai meninggal gitu ya, sampai akhir hayat kita diwajibkan untuk terus belajar, untuk menuntut ilmu gitu ya. Walaupun memang dalam kenyataannya orang tua kita tuh sering bilang, ya kamu kalau misalnya enggak kalau misalnya kamu udah kuliah gitu ya jauh-jauh, kalau akhirnya kamu nikah ya ngapain kamu kuliah gitu kan, kamu nggak kerja kayak gitu kan ya, banyak yang bilang gitu. Maksudnya realitanya ada sebuah ucapan yang seperti itu. Nah sebenarnya adalah kebebasan itulah kebebasan untuk menuntut ilmu gitu. Kita ya minimal kita kuliah itu untuk memberikan pengajaran, untuk mengajari anak kita sendiri gitu ya, sebagai calon
umah gitu ya, sebagai calon ibu, kita tuh punya kewajiban gitu untuk mendidik anak kita. Bagaimana seorang perempuan gitu ya, dikatakan di dalam bukunya Buya Hamka, untuk menghancurkan suatu negara, ya hancurkan dulu perempuannya gitu ya. Kalau misalnya perempuannya bobrok, ya begitu juga negaranya bobrok gitu. Kita sebagai perempuan itu tuh harus punya pemikiran apa ya? Kita tuh harus cerdas gitu ya. Maksudnya kita harus cerdas, harus pintar secara intelektual dan sebagainya gitu. Ya kenapa? Ya karena kita untuk paling dekatnya adalah untuk mengajari anak kita gitu ya. Kalau misalnya kita punya persiapan yang baik gitu ya, kita insya Allah akan menghasilkan dia akan menghasilkan generasi yang baik insya Allah gitu ya, yang bisa berguna untuk bangsa, negara, agama gitu. Itu kan harapan kita juga ya, yang insya Allah misalnya dari anak yang misalnya kita jaga dengan baik, itu tuh akan mendoakan kita gitu ya kalau misalnya kita meninggal gitu. Yang insya Allah amalnya akan terus mengalir gitu ya. Nah, yang kedua, kebebasan mengakses buku-buku. Ada sebuah survei yang mengatakan kalau misalnya Indonesia itu ranking membacanya rendah. Kenapa sih itu terjadi gitu ya? Mungkin masalahnya ya karena kita dari kecil tuh tidak dididik untuk menyukai buku gitu ya. Seharusnya kita gitu ya sebagai calon ibu dari sejak kecil tuh atau dalam kandungan kita tuh bisa mulai seperti bayinya ya, jadinya itu diperdengarkan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita membaca buku, walaupun masih dalam kandungan, tapi insya Allah dalam kandungan itu dia sudah mendengar kok suara ibunya sedang membaca, bercerita, ataupun sedang curhat, apapun itu bayi tahu kok gitu ya. Nah jadi kalau bisa kita tuh dari kecil gitu ya nanti untuk membiasakan diri atau mendekatkan anak kita nanti tuh untuk menyukai buku gitu ya, karena buku itu kan jendela dunia ya. Maksudnya kita dengan membaca aja kita seperti tahu kalau misalnya dunia ini tuh ada apa, ada masalah apa, ada fenomena apa, kita tuh akan tahu gitu. Jadi kebebasannya itu adalah kita mengakses buku-buku, maksudnya diberikan akses yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Misalnya kita bisa bebas mengakses buku di web ini atau di apa gitu, atau misalnya kita nanti sebagai orang tua gitu ya, kita memberikan uang misalnya 300.000 per bulan untuk beli buku, nah misalnya kayak gitu ya, itu kayak gitu. Terus misalnya yang ketiga, kebebasan menentukan pilihan sesuai dengan minat dan bakat. Kita sebagai ciptaan Allah gitu ya, kita kan diberikan pasti ada sebuah misi. Misalnya Allah menciptakan anak itu pasti untuk sesuatu nih di dunia ini gitu kan. Dan untuk mencapai sesuatu itu, nah Allah tuh memberikan anak, maksudnya saya itu bakat dan minat untuk bisa mencapai misi tersebut gitu. Kalau misalnya sekarang kan lagi fokusnya karena hukum keluarga Islam, tapi sekarang mau lebih mendekatkan, lebih pengen belajar tentang keluarga, karena kalau misalnya ngelihat fenomena sekarang gitu ya, banyak sekali permasalahan di rumah tangga, maksudnya di dalam keluarga. Terus kayak misalnya anak-anak tuh harus dijaga dari pergaulan yang sekarang tuh sangat mengerikan gitu ya. Kayak misalnya di TikTok tuh banyak anak laki-laki yang pakai baju seperti perempuan, maksudnya arah ke LGBT kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Teteh gitu ya, harapannya tuh pengen jadi guru besar di bidang keluarga misalnya gitu. Jadi ini tuh diberikan kebebasan menentukan pilihan itu sesuai dengan bakat dan minat kita. Jadi sebagai orang tua kan kadang kita kalau misalnya kuliah gitu ya, kita tuh kayak ada yang gini, misalnya contohnya ada seorang orang tua gitu yang bilang ke anaknya, kamu masuk ini aja gitu, tapi ternyata kan anaknya nggak suka masuk itu. Misalnya anaknya suka fisika, tapi disuruhnya masuk sekolah seni misalnya gitu sama orang tuanya. Nah itu tuh kita sebagai anak yang akan menjalani hal itu
sebisa mungkin tuh kita menentukan pilihan kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita manut-manut aja apa kata orang tua dan ternyata kita tuh tidak sesuai bakat dan minat, itu tuh yang akan rugi, yang akan kesusahan ya kita sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh bilang kalau misalnya nggak bisa gitu, misalnya masuk kampus sekolah seni ini maunya belajar fisika aja gitu, ingin jadi dosen fisika misalnya gitu, atau ingin berkarir di mana kayak gitu. Jadi itulah kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai dengan bakat dan minat. Nah mungkin seperti itu aja gitu ya sharing-sharing kita pada siang hari ini. Mungkin bisa saya kembalikan aja gitu ya ke Pria. Aduh ini sudah banget ya. Harusnya pakai F tapi ini pakai P. Susah. Pria gitu ya. Kepada Pria. Kepada Pria gitu ya. Saya kembalikan kepada Pria untuk ke acara selanjutnya. Baik, terima kasih Teh atas materi pemaparan materi yang Masya Allah ini. Kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada para hadirin, ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke. Ayo mungkin ada yang mau bertanya. Ya maaf lagi di luar. Jawab Teh. Oke. Atau mungkin ada yang mau bercerita. Boleh bercerita atau memberikan tanggapannya, boleh. Yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, izin bertanya Teh, Aida. Boleh. Silakan. Mohon maaf ya Teh, ini si kameranya itu jadi nggak bisa on cam. Betul ya yang tadi itu. Ketika kita membuka aplikasi YouTube ataupun edit video dan lain-lain, terutama Ana tuh pernah buka artikel di Google gitu. Jadi nggak tahu kepencet apa cookie kayaknya ya. Jadi sekarang tuh HP Ana tiba-tiba ada iklan gitu, tiba-tiba ada iklan. Dan iklannya itu tidak mendidik gitu kalau menurut Aida. Karena iklannya itu banyaknya tentang games judi gitu ya. Tapi karakternya itu kartun gitu. Kemudian ada iklan pinjol gitu. Itu iklannya itu seputar judi dan pinjol gitu. Marak banget gitu ya saat ini kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, mungkin yang akan Aida tanyakan, bagaimana ya Teh cara kita agar tidak terjerat hal-hal seperti itu. Terutama sekarang anak kecil ya banyak memegang HP gitu. Sedangkan di HP itu konten-kontennya sudah sangat banyak dan bisa merusak pemikiran mereka gitu. Terutama kan mereka masih usia usia emas yang harusnya diarahkan ke hal yang baik-baik. Gitu Teh. Terima kasih. Oke, terima kasih Aida atas pertanyaannya. Jadi mungkin yang pahaman Teteh gitu ya, itu bagaimana cara kita untuk menghindari anak-anak kecil gitu ya, atau kita pribadi untuk tidak terjerumus tentang hal itu. Misalnya ada iklan tentang slot judi online gitu ya. Kalau misalnya kita pasang 1.000 dapat 10.000 misalnya kayak gitu. Terus tentang pinjol juga atau tentang iklan-iklan yang tidak mendidik lainnya. Nah, sebenarnya kan ini juga plus minus dari kemajuan teknologi ya. Kayak misalnya, kenapa sih anak kecil sekarang tuh dari dari SD ya, kelas 1 dari SD kelas 1 aja. Mereka itu udah dikasih HP. Yaitu kan karena ini akibat dari COVID kemarin. COVID kemarin kan sekolahnya online. Terus orang tua juga ternyata ada yang bekerja. Maksudnya bekerjanya online
online juga gitu ya. Jadi sama-sama sibuk. Jadi orang tua itu nggak ada pengawasannya gitu ya terhadap anak. Nah, itu tuh kalau misalnya anak-anak yang tidak ada pengawasan ketat gitu ya dari orang tuanya dalam mengakses HP itu, bisa saja terpengaruh dengan hal itu. Soalnya sekarang tuh ternyata ada kartun tentang LGBT, iklan loh, iklan LGBT. Yang anak kecil kartun. Itu kan kayak udah masuk ke pemikirannya ya kalau misalnya, wah, berarti nggak apa-apa loh kalau misalnya aku suka sama teman sekelasku yang laki-laki berarti nggak apa-apa loh kayak gitu. Itu kan dari kayak gitu bisa memunculkan hal itu ya di pikiran anak-anak. Soalnya yang saya tahu ya sekarang tuh anak SD itu udah punya ini, udah punya grup di mana ya kemarin tuh ada grup LGBT gitu. Terus di Lombok tuh ternyata ada anak SD yang kelas 3 kalau nggak salah. Dia tuh ketahuan mensodomi temennya. Itu kan sesuatu yang serem ya. Maksudnya anak sekarang kok udah gini pemikirannya. Ini dapat dari mana? Nah, itu tuh salah satunya lihat dari tontonan dari HP itu. Nah, sebisa mungkin kita sebagai orang tua atau misalnya teteh-tetehnya yang punya adik kecil gitu ya untuk bisa memberikan pengawasan ketika penggunaan HP itu ya. Kalau misalnya dia buka apa tuh sesuai peruntukannya aja. Jangan dibebaskan gitu. Apa-apa HP gitu. Itu sih jangan. Mungkin kita bisa alihkan dengan permainan tradisional atau apa gitu ya untuk mengalihkan anak-anak dari HP gitu. Dari kecanduan HP. Mungkin kayak gitu ya. Kalau misalnya pinjol itu yang tadi kita jangan tergoda. Kita kan masih kecil ya. Masih kecil, masih mahasiswa gitu. Belum punya penghasilan banyak. Kalau misalnya teman-teman yang mau nonton Blackpink ya udah di YouTube aja ya, nggak usah konser-konseran, nggak punya uang gitu. Soalnya ada kasus tuh kebanyakan ada yang pinjol itu buat nonton konser gitu, ternyata nggak bisa bayar. Itu kan sebuah masalah juga gitu ya. Ya jadi kita harus memperhitungkan semuanya itu cara ke depan gitu ya. Oh, mungkin kayak gitu, Aida. Ini suaranya ada nggak sih? Iya, Teh. Terima kasih. Oke. Ini kok gambarnya di atas, suaranya di bawah tuh gimana ya? Oke. Baik, terima kasih Teh atas jawabannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke. Oke, mungkin nanti kalau misalnya Teteh pulang gitu ya, pelatihannya udah selesai di Gontor, mungkin kita bisa berjumpa di Unida. Karena setiap minggu tuh pasti main ke Unida. Main sama Santi sama Anggra. Oke. Teteh kapan pulang? Oh, kapan pulang? Nanti November. Mungkin Desember ya, karena Teteh nanti ada, kan sekarang lagi masa nulis tugas akhir gitu ya, nulis tugas akhir tentang pemikiran komisioner Teteh itu tentang queer. Teman-teman tahu tentang queer? LGBTQ, Q-nya itu queer. Kita lagi menelitinya tuh tentang itu. Gimana sih? Oh, teman-teman tahu nggak bukunya Amar? Ini jadi cerita TA. Amar Al-Fikar, yang queer menafsir. Belum tahu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, bagus lah nggak tahu. Maksudnya, jadi itu tuh ada seorang anak, ini nggak apa-apa ya cerita. Jadi itu tuh ada anak seorang kiai gitu ya di Kendal. Dia tuh perempuan. Cuman dia tuh merasa kalau dirinya tuh laki-laki, bukan perempuan. Akhirnya dia jadi transgender. Jadi transpuan, dia ganti jenis kelamin. Terus dia itu kuliah S2 gitu ya, dapat beasiswa dari Chevening di Birmingham. Jurusannya tuh teologi and nah, dia tuh pulang-pulang, kalau dia tuh menganggap dirinya tuh queer gitu ya. Dia tuh queer itu tuh identitasnya tuh hari ini bisa laki-laki, besok bisa perempuan kayak gitu loh. Pokoknya LGBT gitu. Nah, dia tuh
ke anak kiai kan, terus dia tuh kayak punya otoritas untuk membuat buku, dia tuh judulnya tuh Queer Menafsir. Di dalam buku itu dikatakan kalau misalnya queer tuh ya dianugerahi oleh Allah gitu. Kita tuh terlahir seperti ini ya karena Allah memberikan kita itu gitu ya. Misalnya citra kita sebagai LGBT kayak gitu. Kita tuh lagi meneliti itu bagaimana cara pandang queer itu dalam konsep Tuhannya gitu ya, bagaimana konsep Tuhannya gitu. Kayak gitu sih. Terus nanti itu bulan Oktober November tuh bakalan presentasi keliling Jawa. Jadi setelah itu baru pulang ke Bogor. Masya Allah, seru. Terserah. Oke. Ini angkatan berapa? Kata 22. Gimana sih? Angkatan 22 berarti baru ya? Iya. Semester 2 berarti ya? Semester 3? Semester 2 ke semester 3 teh. Oh iya betul, masih baru. Ya semoga kaderisasinya makin kenceng ya. Amin. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu pembacaan kesimpulan oleh saya sendiri. Pada kesimpulan materi kemerdekaan dalam perspektif Islam oleh Tenurana Prasari SH, merdeka menurut para ahli itu adalah kebebasan. Maksudnya kebebasan ini ialah kebebasan manusia dari belenggu kehidupan dunia, membebaskan manusia dari penyembahan kepada yang menciptakan, serta membebaskan manusia dari kebelenggu kezaliman agama menuju keadilan Islam. Salah satu kemerdekaan Indonesia adalah di adanya moderasi. Apa itu moderasi? Moderasi ialah konsep toleransi dalam agama Islam, tetapi moderasi sekarang sudah menjadikan kebebasan beragama. Padahal konsep toleransi ialah menurut Islam ialah cukup bermuamalah serta adanya batasan-batasan agama seperti Al-Quran surat Al-Kafirun yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan juga adanya fenomena pinjol. Sehingga banyaknya masyarakat yang terjerat dalam pinjol tersebut dengan alasan gaya hidup. Upaya terhindar dari pinjol ialah jangan tergoda dengan iklan-iklan pinjol yang bertebaran, utamakan kebutuhan daripada keinginan, serta melihat jauh ke depan keterkaitannya dengan kemampuan dalam membayar hutang. Selanjutnya adalah merdeka belajar. Maksud dari merdeka belajar adalah kebebasan dalam menuntut ilmu, kebebasan mengakses buku-buku, serta kebebasan menentukan pilihan sesuai minat dan bakat. Karena membaca buku adalah jendela dunia. Serta bagaimana cara kita menghindari hal-hal seperti pinjol dan menghindari hal tersebut dari generasi berikutnya ialah dengan cara 3 yang tadi, upaya terhindar dari pinjol, jangan tergoda, utamakan kebutuhan, dan melihat jauh ke depan. Serta untuk generasi berikutnya adalah para orang tua harus lebih mengawasi anak-anaknya dalam bermain handphone. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu closing statement oleh pemateri. Oke, baik. Ini bilang ya kalau misalnya suaranya hilang-hilang. Mungkin closing statement-nya itu mengutip dari 5 pancanya Gontor, yaitu tentang kebebasan. Jadi kalau di Gontor itu ada tentang kebebasan. Apa sih kebebasan ala Gontor itu? Jadi kebebasan ala Gontor itu adalah
kemerdekaan, kebebasan kita dalam mengikuti kebenaran yang telah Allah tetapkan. Mungkin itu ya closing statement-nya. Baiklah, terima kasih Teh. Kita beralih ke acara selanjutnya yaitu penutup. Sebentar Teh. Kita beralih ke acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Ukhtina Indah. Dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Izinkan saya untuk membaca doa untuk menutup acara di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wajamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah foto bersama kepada para hadirin. Ya, boleh dinyalakan kameranya teman-teman semua. Teh Agus, Teh Halimah. Mohon untuk Ya, boleh dinyalakan. Iya, hitungan ada di Ana ya. Ya. 1, 2, 3. Kita lagi. Mungkin boleh bergaya. Takbir, takbir. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2. Ya. Oke. Sudah. Terima kasih. baiklah, terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih kembali Teh. Kita berlanjut ke acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk para hadirin sekalian, sebelum kita menutup majelis atau kajian muslimah pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan istighfar 3 kali dan hamdalah 3 kali, serta membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ta'aib, Tia, dan teman-teman semua. Terima kasih Teh Nurana. Syukran semuanya. Ya, Kalau di sini sudah azan. insya Allah. Syukran semuanya.